Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Salam dan terberkati para pendengar setia. Pada kesempatan ini saya mau mengajak seluruh umat beriman, ibu bapa, saudari-saudara, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terberkati untuk merenungkan 5 alasan mengapa orang Kristiani mengadakan devosi jalan salib. Hari Jumat ini kita memasuki minggu kedua pelaksanaan jalan salib. Kita merenungkan perhentian pertama sampai dengan perhentian yang ke-14. Ada paroki yang menyelenggarakannya secara langsung, namun karena tuntutan pandemi, maka pelaksanaannya juga bisa dianjurkan secara pribadi atau kelompok di dalam keluarga atau di kos tempat Anda tinggal. Tidak masalah. Anda boleh melakukannya di mana saja. Namun saudara-saudariku yang terkasih, perlu dicatat dengan sungguh bahwa pertanyaannya adalah, apakah Anda hanya merenungkan peristiwa 1 sampai dengan 14 untuk mengisi masa Prapaskah, atau ada nilai lain yang hendak Anda tunjukkan dan hendak Anda capai lewat pelaksanaan jalan salib itu? Gereja menyajikan santapan yang sangat luar biasa, yaitu ada 5 alasan untuk kita berdevosi jalan salib. Yang pertama, devosi jalan salib merupakan salah satu devosi tradisional gereja. Pada umumnya, jalan salib dilakukan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Mereka yang dulu pernah bersekolah di sekolah Katolik dan seandainya juga berada di tempat-tempat ziarah, perlengkapan peristiwa jalan salib merupakan bagian dari komplementer untuk menunjukkan kegenapan penghayatan iman itu. Maka dengan melaksanakan jalan salib, ada alasan yang muncul adalah menumbuhkan kesadaran akan dosa. Ketika Anda merenungkan peristiwa pertama sampai dengan peristiwa 14, semuanya itu hanya karena dosa kita manusia. Gara-gara kitalah maka Yesus dihukum mati, memikul salib, jatuh, bangun, wajahnya diusap oleh Veronika, salibnya dibantu oleh Simon dari Kirene, pakaiannya ditanggalkan, kepalanya dikenakan mahkota duri, sampai pada terpaku di kayu salib, lalu diturunkan dan diberikan kepada Maria untuk dipangku. Itu merupakan bentuk antisipasi atau bentuk penyanggaan akan keberdosaan iman kita. Pandanglah ia yang memikul salib, maka Anda menemukan bahwa rupa Kristus telah menjadi buruk rupa. Buruk rupa karena dosa-dosa manusia. Karena dosa Anda dan juga dosa saya. Tidak ada yang menarik dalam rupanya. Tidak ada keindahan. Tidak ada keagungan. Ia dihina dan ditolak orang. Seorang penuh duka yang biasa menderita, terhadapnya orang menyembunyikan muka, dihina dan dianggap tidak masuk hitungan.
kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 2 sampai 3. Namun sesungguhnya duka kita ditanggungnya, derita kita yang dipikulnya, meskipun kita menganggap dia sebagai orang yang disiksa Allah, dipukul dan direndahkan. Karena dosa-dosa kita dia ditinggalkan, karena kejahatan kita dia diremukkan. Oleh siksa yang dideritanya kita disembuhkan, oleh luka-lukanya kita dipulihkan. Kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 4 sampai dengan 6. Alasan yang kedua adalah mengadakan berdevosi jalan salib berarti menumbuhkan rasa cinta kita kepada Ekaristi. Apa maksudnya ini? Kesadaran akan dosa yang kita peroleh dari jalan salib semestinya mengarahkan kita pada cinta akan Ekaristi. Dalam Ekaristi kita mendengar perkataan, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Perkataan Yesus ini mencapai pemenuhannya ketika ia wafat di salib, setelah ia menempuh jalan salib yang penuh kesengsaraan. Ekaristi adalah persembahan diri Kristus di salib kepada Bapa. Yang ketiga, alasan kita mengadakan devosi jalan salib adalah mau membina integritas perasaan kita. Secara umum, seseorang akan mencari devosi yang paling cocok dengan diri mereka, yang dapat membuat mereka merasa terhubung, sehingga devosi ini dapat dilakukan dari dalam hati. Dengan kata lain, ada anggapan bahwa kita harus bisa jatuh cinta dulu dengan devosi ini, harus merasa cocok terlebih dahulu, barulah kita memutuskan untuk mendoakannya. Nah, hal yang sebaliknya lah yang terjadi melalui devosi jalan salib ini. Jalan salib adalah jalan kesengsaraan Tuhan. Di dalamnya kita merenungkan kisah sengsara Tuhan, Yesus yang dicibir, dicambuk, dihina, dicaci maki, dipukul, dan seterusnya. Dalam devosi jalan salib ini sebaiknya kita perlu membina perasaan kita, menumbuhkan rasa cinta dan keterhubungan dengan devosi ini dengan melakukannya terlebih dahulu, bukan jatuh cinta dulu terhadapnya. Disinilah kita perlu menapaki jalan salib Kristus untuk menemukan keterhubungan perasaan kita dengan devosi ini. Maka kalau merenungkan jalan salib itu, kalau di kampung-kampung begitu banyak orang tua bertetesan air mata. Karena apa? Karena sesungguhnya adalah mereka merenungkannya itu secara mendetil. Mulai dari Yesus jatuh, bangun, dipukul, didera, dicaci maki, ditanggalkan pakaiannya sampai disalibkan. Yang keempat, dengan berdevosi jalan salib, kita menguatkan kehendak untuk setia. Devosi jalan salib merupakan devosi yang memakan waktu cukup lama. Perhentian 1 sampai dengan 14. Kerap kali godaan yang muncul ketika kita berdoa terlalu lama adalah rasa lelah, mengantuk, atau bosan, sehingga timbul kecenderungan untuk cepat-cepat menyelesaikan devosi. Hal-hal ini pada umumnya merupakan hambatan dalam berdoa, dan bila kita mampu mengatasinya, maka
kehendak kita dapat semakin dikuatkan. Dan yang terakhir, dengan berdevosi jalan salib, kita melatih kesabaran. Sebagaimana Yesus Kristus sangat sabar, sangat tabah, memikul menuju Golgota, tempat penuh siksaan dan derita. Dan disitulah kita manusia, para pengikutnya, cenderung ingin melarikan diri dari kesulitan, dari penderitaan. Terkadang kita merasa tidak kuat menanggung kesusahan apapun bentuknya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas, dalam berdevosi jalan salib ada berbagai kesulitan yang kita hadapi, tetapi kita harus bersabar dalam menemani Yesus selama jalan salib ini. Di tengah rasa lelah, ngantuk ataupun bosan, Yesus kita harus bersabar, mengingat dibutuhkannya waktu yang lama untuk mendoakan devosi jalan salib ini dengan penuh permenungan. Yesus sendiri telah memberikan keteladanan kesabaran paling sempurna. Ia menanggung penderitaan yang demikian besar dengan penuh kesabaran, padahal ia dapat menghindari penderitaan itu. Tetapi ia tidak melakukannya karena kasihnya bagi kita. Santo Thomas Aquinas menjelaskan kesabaran Kristus dengan indah. Bila kamu mencari teladan kesabaran, kamu akan menemukannya dalam tingkat tertinggi di atas salib. Peluklah salib, pandanglah Dia, maka dosa kita diampuni dan panggilan hidup kita untuk merenungkan jalan salib semakin kita cintai, karena salib menuju kebangkitan. Karena saliblah maka ada kegembiraan, sukacita, sorga menanti. Selamat berdevosi jalan salib. Tuhan memberkati kita semua. Amin.